Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, dikenal cerdas, tegas, dan berani dalam melawan bangsa luar yang menindas Indonesia. Sikap tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh sejak masa muda. Masa kecil Soekarno, hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa sekolah dasar hingga tamat, Soekarno indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang merupakan tokoh politik pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS, Hoger Burger School, dan lulus pada tahun 1920. Setelah itu, Soekarno pindah ke ibu kota Jawa Barat, dan melanjut ke THS, Teknis C Hoge School, atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung. Sebelum masuk ke pola pikirnya, di balik perjalanan Soekarno, ada beberapa kebiasaan yang sudah dilakukan dirinya, sejak masih muda. Kebiasaan Soekarno muda. Gemar membaca buku. Setiap ada waktu luang, bukulah yang menjadi teman setianya. Bila sedang duduk sendiri, di atas meja dekat kursi itu, harus ada tumpukan koran atau buku bacaan. Kesadaran ini diperoleh dari ayahnya yang berprofesi sebagai guru, dan senang membaca buku. Bila sedang pergi ke kamar kecil dan waktu sebelum ke kamar kecil, bacaan ini dibawa juga ke kamar kecil tersebut. Di sekolah HBS Surabaya, Soekarno juga rajin membaca buku perpustakaan sekolah, karena mempunyai kedekatannya dengan guru-guru HBS. Soekarno juga semakin leluasa membaca banyak buku biografi tokoh negara. Berbagai gagasan brilian yang dicetuskan oleh Soekarno, juga tidak lain merupakan hasil pengetahuannya dari berbagai studi literatur. Sayur lodeh dan sayur asam. Bung Karno dikenal simpel soal makanan, dan hanya makan nasi satu porsi mangkuk kecil. Sayuran yang paling digemari, adalah sayur lodeh, sayur asam, juga telur mata sapi. Menu tersebut, ditambah dengan ikan asin dan sambal. Minumnya juga hanya teh. Jadi, menu makanan Bung Karno, bisa dikatakan tidak mewah, alias makanan rakyat biasa saja. Yang terpenting, sambal harus disajikan di atas cobek. Kalau pergi ke rumah makan, Bung Karno senang ke rumah makan Tungkong di kawasan Menteng, tak jauh dari patung Pak Tani. Di rumah makan ini, biasanya Bung Karno memesan mie goreng, nasi goreng, ayam goreng, atau sate ayam. Merokok usai makan. Ini dia lakukan sambil menyantap buah bersama keluarga, jika tidak di luar istana. Usai makan dan menyantap buah, Bung Karno mengambil rokok 555. Diambilnya sebatang, dinyalakan, dan asap pun berkepul-kepul. Jarang sekali, Soekarno merokok sampai habis. Ia segera mematikan rokok, saat rokok baru setengah terbakar. Di hisapan terakhir, asap rokok biasanya ditiupkan ke ubun-ubun Rahmawati, yang membuat sekeluarga pun tertawa terpingkal-pingkal. Aktif menulis di media massa. Semasa hidup di tempat Cokro Aminoto, Soekarno muda tak hanya mulai mengenal politik, melainkan juga terbiasa menulis. Pada 21 Januari 1921, artikel pertamanya terbit di halaman koran Oetoesan Hindia milik Syarikat Islam. Setelahnya, ia pun rutin menulis menggantikan Cokro Aminoto. Menonton film. Soekarno akan menabung, untuk bisa menonton bioskop. Kadang karena uangnya kurang, Soekarno muda menonton bioskop dari balik layar, sehingga film yang ditontonnya terbalik-balik. Film yang disukai Bung Karno, adalah karya bergenre sejarah dan biografi. Saat bertemu Presiden Amerika Serikat, Dwight Eisenhower, pembicaraan soal film, menjadi pemecah kebuntuan komunikasi, setelah keduanya tidak menemukan titik temu pembicaraan soal politik. AS yang menggiring Bung Karno untuk menjadi barisan pendukung demokrasi Barat, ditanggapi dingin oleh Soekarno. Alhasil, di antara deretan pembicaraan yang panjang, obrolan tentang film-film kegemaran keduanya, justru yang menyita perhatian. Aktif berorganisasi. Nama Soekarno, mulai dikenal ketika menjadi anggota Jong Java Cabang Surabaya, pada tahun 1915. Pada tahun 1926, ia mendirikan Algemene Studie Club di Bandung. Organisasi ini merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia, yang kemudian didirikan pada tahun 1927. Setelah kembali dari pengasingan pada awal masa penjajahan Jepang, Soekarno langsung aktif dalam usaha perjuangan dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Soekarno aktif dalam organisasi-organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, BUPKI, dan PPKI. Berguru kepada tokoh hebat. Tidak hanya numpang tinggal di kos milik HWS Cokro Aminoto, Soekarno juga berguru dengan ketua Syarikat Islam tersebut sejak muda. Berguru ke Cokro Aminoto ini, juga menjadi gerbang perkenalan dirinya dengan dunia politik. Setelah itu, Soekarno muda pun kenal dengan sejumlah tokoh senior pergerakan.
Setelah menjadi Presiden pertama RI, diketahui, Soekarno berguru kepada Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak R.A. Kartini yang dikenal jenius, dan menguasai 36 bahasa asing. Selain menimba ilmu religi, Soekarno juga banyak belajar tentang politik Eropa dari Sosrokartono. Hal itu mengingat tingginya jam terbang Sosrokartono sebagai mantan wartawan Perang Dunia Pertama. Tak suka mabuk alkohol. Suatu ketika, ia diajak oleh Presiden Tito dari Yugoslavia untuk datang ke sebuah nightclub di Hotel Metropole Beograd. Di sana, sang putra Fajar hanya memesan air jeruk, tanpa adanya minuman alkohol. Ternyata, sang proklamator memang berpantang dengan segala jenis minuman alkohol. Menyanyi di kamar mandi. Saat mandi, kebiasaan unik Soekarno itu terkadang menyebalkan, dan sesekali dikomentari oleh teman-teman politiknya. Bung Karno sangat suka menyanyi sambil mandi. Bahkan ketika dia bersuara, dia tidak peduli jika nyanyiannya mengganggu orang lain. Siapa sangka, lagu yang sering ia nyanyikan, adalah lagu gubahan komposer kawakan Johann Strauss, berjudul One Day When We Were Young. Kehidupan religi Soekarno. Banyak yang mengira, pemahaman Soekarno tentang agama biasa-biasa saja. Namun, Bung Karno telah membuktikan minatnya yang besar, untuk melakukan kajian masalah-masalah keislaman. Kemudian, foto ini juga membuat heboh pada zamannya. Di tengah kunjungannya menemui Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower pada tahun 1956 silam, sebelum mengunjungi Presiden AS, Bung Karno sholat berjamaah dengan para pengawalnya. Usai sholat berjamaah, Bung Karno tak langsung beranjak dari masjid. Dia berdoa sejenak, kemudian bangkit berdiri lagi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sewaktu masih muda, dengan pikiran yang selalu kritis dan tajam, Soekarno sibuk memahami apa itu Tuhan. Ketika bertemu dengan Haji Agus Salim, mereka berbincang tentang konsep Tuhan. Namun, Bung Karno merasa tidak puas, pikirannya belum bisa menerima gambaran konsep Tuhan seperti yang dipaparkan Haji Agus Salim. Bagi Bung Karno, Tuhan tidak seperti itu. Apa yang Tuhan gambarkan, tidak cocok dengan apa yang saya anggap semula, kata Bung Karno kepada Agus Salim, sembari pamit pulang. Lain waktu, Bung Karno bertemu dengan Pastor Van Lith, dan kembali berdebat tentang konsep ketuhanan. Soekarno juga menolak konsep Tuhan seperti gambaran Van Lith. Van Lith hanya mengakui Tuhan sebagai penguasa kebaikan, tapi tidak dengan keburukan. Bung Karno menolak konsep itu. Pastor Van Lith pun marah besar. "Kau ini orang berdosa, berani menjelekkan Tuhan," kata Van Lith. Bung Karno tertawa, ngeloyor pergi dan berkata, "Percayalah, bahwa Tuhan akan memaafkan saya." Pengembaraan Bung Karno dalam pencarian Tuhan, berlangsung lumayan panjang. Dia serap pengalaman kehidupan berbagai macam orang, dan gambarannya tentang Tuhan. Baik gambaran Tuhan menurut orang alim, maupun orang awam. Dalam buku Bung Karno dan Kehidupan Berpikir dalam Islam diceritakan, dengan dibuangnya Bung Karno oleh pemerintah kolonial Belanda ke ND, merupakan permulaan zaman baru dalam sejarah hidupnya. Sejak berada dalam pembuangan inilah, semakin kuat hasrat dan keinginan Bung Karno untuk mempelajari agama Islam, dengan jalan membaca buku-buku tentang Islam, baik yang ditulis oleh orientalisten Barat, maupun sarjana-sarjana Islam dalam berbagai bahasa. Bung Karno merasa takjub dengan Al-Quran dan hadis, tapi masih mencari Tuhan. Begitu juga konsep Tuhan dalam Hindu, Buddha, dan Kristen, tidak memuaskannya. Bung Karno sadar, menemukan Tuhan, tidak bisa diukur dari banyaknya buku yang dibaca, atau banyak berdiskusi dengan orang alim. Juga tak bisa diukur dari fasihnya membaca ayat kitab suci. Bung Karno, justru akhirnya menemukan Tuhan dalam kalbunya, yang selalu bergetar setiap mengingat Waginin, temannya yang miskin. Sebagai seorang nasionalis, Soekarno tidak pernah memisahkan dirinya dari dimensi ketuhanan yang diyakini oleh diri dan bangsanya, dalam menjalani kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Ketuhanan Bung Karno, tidak terpisahkan dari posisinya sebagai negarawan dan ideolog. Salah satu penanda tersebut, terlihat dalam komitmennya terhadap kehidupan yang juga menjadi warisan luhur, dedication of life. Beliau menyatakan, keberadaannya sebagai manusia tidak sempurna. Kebahagiaan hidupnya, adalah untuk mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, dan kepada bangsa. Bung Karno di tahun 1926, mengalami semacam lompatan eksistensial dalam memahami Tuhan. Beliau menyatakan, bahwa tahun 1926, adalah tahun di mana aku memperoleh kematangan dalam 3 dimensi. Dimensi yang kedua dari 3 hal itu, adalah ketuhanan. Aku banyak berpikir dan berbicara tentang Tuhan. Sekalipun di negara kami, sebagian terbesar rakyatnya beragama Islam, namun konsepku tidak disandarkan semata-mata kepada Tuhannya orang Islam.
Bahkan selagi aku melangkah ragu pada awal jalan yang menuju kepada ketuhanan, aku tidak melihat Yang Maha Kuasa sebagai Tuhan seseorang. Menurut jalan pikiranku, kemerdekaan bagi kemanusiaan meliputi juga kemerdekaan beragama. Demikian menurut buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia 2014. Pola pikir Soekarno. Ketika dia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower, ia pun diberi nasihat untuk Indonesia. Namun, nasihat itu juga disanggah oleh Bung Karno. Bung Karno mengatakan, sebagai sahabat yang bijaksana dan lebih tua, Amerika memberi kami nasihat, itu bisa. Akan tetapi mencampuri persoalan kami, jangan. Kami telah menyaksikan kapitalisme dan demokrasi Barat pada orang Belanda. Kami tidak mempunyai keinginan untuk memakai sistem itu. Kami akan menumbuhkan suatu cara baru, yang hanya cocok dengan kepribadian kami. Ia bukanlah barang yang bisa diekspor keluar, tetapi sebaliknya, kami tidak terima barang impor, berupa ajaran-ajaran yang mengikat. Amerika sangat kesal dengan Soekarno, karena memilih sikap non-blok. Sikap ini juga, yang mendorong Soekarno untuk merubah pandangan dunia, dan menciptakan perdamaian dunia. Pidato Soekarno di sidang umum PBB, bertajuk To Build the World Anew, merupakan salah satu pidato terpanjang yang pernah dibacakan di sidang umum tersebut. Pidato Soekarno berdurasi 121 menit. Pidato Soekarno ini, juga merupakan salah satu pidato paling kontroversial di PBB. Dalam sidang tersebut, ia meminta, memasukkan Pancasila dalam piagam PBB, dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi dunia. Ia juga membacakan ayat suci Al-Quran Al-Hujurat ayat 13, dan Injil Lukas 2 ayat 14, dan itu adalah pertama kalinya seorang pemimpin negara membawa ayat kitab suci dalam sidang PBB. Hal ini dilakukan Soekarno, ini untuk mematahkan konsepsi, bahwa Soekarno tidak bermoral, karena tidak berpihak pada AS atau USSR, dan cenderung non-blok. Pemikiran politik Soekarno, diawali dari tulisannya tahun 1926, dengan judul, Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, yang dimuat di majalah Indonesia Muda. Dalam tulisan itu, Soekarno menyerukan pada tiga aliran dalam pergerakan Indonesia saat itu, nasionalisme, Islam, dan Marxisme untuk bersatu. Gagasan Soekarno, adalah mengenai konsep Marhaenisme. Gagasan ini, adalah sebuah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia, dan bangsa atas bangsa. Marhaen, mungkin bukan merupakan sumbangan besar dalam dunia pemikiran politik, tapi telah menampilkan penilaian yang jujur tentang sifat masyarakat Indonesia. Konsep Marhaenisme ini, banyak dipengaruhi oleh ajaran Karl Marx. Teori perjuangan Marx, yang kemudian dikenal dengan Marxisme. Teori Marxisme, banyak berpengaruh dalam benak Soekarno, dan menginspirasi Soekarno dalam pemikiran dan tingkah laku politiknya. Bahkan, Soekarno kemudian secara jujur mengakui, bahwa Marhaenisme yang ia ciptakan, adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Artinya, Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi dan masyarakat Indonesia, dan tidak serta-merta diserap begitu saja secara mentah-mentah. Asas Marhaenisme, adalah sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Sosionasionalisme, adalah faham kebangsaan yang sehat dan berdasarkan perikemanusiaan, persamaan nasib, tidak untuk menggencet dan menghisap. Sementara sosiodemokrasi, adalah faham yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Gagasan ini, merupakan reaksi terhadap demokrasi yang muncul di Barat, pada waktu Soekarno mencetuskan ide ini. Bagi Soekarno, demokrasi di Barat yang dipahami, adalah demokrasi yang lebih bersifat liberalistis. Menurut Soekarno, seharusnya, rakyatlah yang mengatur negaranya, perekonomiannya, dan kemajuannya, supaya segala sesuatunya bisa bersifat adil, tidak membedakan orang yang satu dengan lainnya. Prinsip utama yang menjadi titik perhatian Soekarno, adalah kebangsaan. Hal ini terilhami oleh tulisan Dr. Sun Yat-sen, The Three People's Principles. Kebangsaan Soekarno, semakin matang dengan pengaruh dari Mahatma Gandhi, yang menyatakan bahwa, my nationalist, is humanity. Meskipun Soekarno menawarkan 5 prinsip dasar yang diberinya nama Pancasila, tapi saat itu, ia juga menawarkan alternatif dari 5 sila ini. Diungkapkan bahwa, Pancasila dapat diperas menjadi 3, dan 3 ini dapat diperas lagi menjadi satu prinsip kehidupan rakyat Indonesia, yaitu gotong royong.